Kisah ini menceritakan seorang MC kita yang bernama Hizutome, seorang pelajar yang sudah menamatkan banyak sekali game ampas. Sedangkan gadis ini adalah Rei, seseorang yang menyukai Hizutome, namun tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya. Suatu saat Hizutome ke toko langganannya untuk mencari game ampas lainnya, namun kali ini penjaga toko menyarankan agar dia memainkan game trending yang dimainkan oleh jutaan orang. Karena penasaran, Hizutome pun memutuskan untuk membeli game tersebut dan langsung memainkannya. Saat pembuatan avatar, Hizutome lebih mementingkan senjata dibandingkan armor dan perlengkapan lainnya. Oleh karena itu dia langsung menjual semua perlengkapan awal agar uangnya dapat digunakan untuk membeli senjata di dalam gamenya. Akhirnya avatarnya itu selesai dibuat dengan peran sebagai seorang pengembara yang menggunakan 2 pedang dan diberi nama sebagai Sanraku. Sanraku akhirnya memasuki dunia gamenya dan langsung dibuat terkejut dengan detail game yang begitu sempurna dibandingkan dengan game ampas yang pernah dia mainkan. Namun sebagai seorang karakter pengembara, Sanraku langsung ditempatkan di tengah hutan, bukan seperti pemain baru lainnya yang ditempatkan di kota asal. Oleh karena itu, dia pun berencana pergi ke kota asal untuk mempelajari tutorial game tersebut. Tapi tanpa disangka, dalam perjalanannya Sanraku langsung bertemu monster goblin, namun dia dapat mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Karena mendapatkan experience dari mengalahkan monster, level Sanraku pun naik dan mendapatkan drop item berupa senjata yang dipakai oleh goblin tersebut. Namun saat melanjutkan perjalanannya, dia bertemu dengan monster yang lebih kuat lagi, yaitu monster Vorpal Bunny yang sangat lincah dan kuat. Meski bersusah payah, Sanraku berhasil mengalahkan monster itu, namun dirinya tidak mendapatkan drop item sama sekali. Karena sangat penasaran dengan pedang yang digunakan oleh Vorpal Bunny, Sanraku pun terus berburu monster tersebut sampai akhirnya pedang Vorpal Chopper berhasil dia dapatkan. Berkat perburuannya itu, tanpa terasa levelnya sudah meningkat cukup tinggi, bahkan status poinnya bisa langsung dia gunakan untuk meningkatkan stamina, kecepatan, dan juga keberuntungan. Tapi tanpa disangka, posisi Sanraku saat ini malah menjauhi kota asal, namun lebih mendekati ke kota selanjutnya. Oleh karena itu, dia langsung bergegas menuju kota yang lebih dekat dengan dirinya. Namun tanpa disangka, seekor monster ular raksasa tiba-tiba muncul menghalangi jalur menuju kota tersebut. Bukannya takut, Sanraku malah merasa tertantang untuk melawan monster yang lebih kuat darinya. Sanraku pun langsung menyerang monster itu, namun senjata yang digunakan malah hancur ketika mengenai tubuh monster tersebut. Meski begitu, Sanraku masih memiliki senjata Vorpal Chopper yang sempat dia dapatkan sebelumnya. Karena sisik di badan monster itu sangatlah kuat, Sanraku terpaksa harus mengarahkan serangannya ke kepala monster tersebut. Namun tanpa disangka, Sanraku malah terkena semburan racun dari monster itu. Akibatnya, nyawa Sanraku pun mulai berangsur-angsur berkurang. Karena tidak memiliki banyak waktu lagi, Sanraku langsung nekat menyerang monster itu dengan seluruh tenaganya. Akhirnya monster itu berhasil dikalahkan, dan Sanraku pun mendapatkan material drop yang cukup berkualitas. Meski begitu, Sanraku harus segera menemukan checkpoint sebelum terbunuh oleh racun tersebut. Dia pun segera berlari ke kota terdekat untuk menemukan sebuah penginapan. Beruntungnya, ada seorang pemain yang menyadari kondisi Sanraku tersebut, sehingga dia pun langsung memberitahukan di mana lokasi checkpoint itu berada. Akhirnya, Sanraku sempat memperbarui checkpointnya sebelum akhirnya terbunuh karena keracunan. Di sisi lain, rupanya ada seorang pemain dengan gear kesatria kelas atas yang datang mencari keberadaan Sanraku. Karena dia tidak menemukannya di kota asal, dia pun lanjut mencarinya ke kota terdekat lainnya. Sanraku という名前だったのか? はい、確かに三楽ってプレイヤーネームだったかと。それじゃ、急ぐので。Rupanya, kesatria tersebut bukanlah orang sembarangan, dia adalah anggota klan yang bertujuan untuk berburu monster unik. Di dunia ini, terdapat 7 monster unik yang disebut sebagai monster Colossus.
Karena kekuatannya yang sangat besar, sampai dengan saat ini belum ada satupun pemain yang mampu mengalahkannya. Besoknya, Sanraku berbelanja senjata yang cukup kuat untuk digunakan saat berpetualang. Namun karena avatarnya menarik perhatian banyak orang, dia pun terpaksa membeli armor hanya untuk sekedar menutupi tubuhnya. Menurut informasi yang dia dapatkan dari sang pandai besi, banyak bermunculan monster kuat saat di malam hari. Oleh karena itu, Sanraku memulai perburuan monster tersebut untuk meningkatkan poin dan skillnya. Ketika Sanraku sedang menghadapi para monster itu, tiba-tiba muncul serangan kuat yang memusnahkan seluruh monster tersebut. Rupanya, Sanraku dihampiri oleh seekor monster unik bernama Lycon. ユニークモンスター野獣のリュカオーンに遭遇しました。ユニークモンスター。 Monster itu pun langsung menyerang Sanraku, namun dia bisa menghindarinya dan langsung melawannya. Meski dirinya telah dikalahkan oleh monster itu, namun Sanraku menantangnya untuk bertarung kembali di kesempatan berikutnya. Sanraku akhirnya kembali ke checkpoint di penginapan, namun kali ini tubuhnya telah terkena kutukan monster Lycon. Namun sayangnya bagian tubuh yang terkena kutukan itu tidak bisa dilindungi oleh perlengkapan apapun, sehingga Sanraku harus kembali bermain dengan avatar setengah bugilnya. Meski begitu, kutukan itu juga memberikan keuntungan kepada Sanraku, yaitu dirinya akan ditakuti oleh monster lemah, mendapatkan resistensi terhadap sihir, dan juga mendapatkan efek ekstra saat berinteraksi dengan karakter NPC. Tapi jika Sanraku ingin menghilangkan kutukan itu, satu-satunya cara adalah dengan mengalahkan monster Lycon tersebut. Namun karena Sanraku telah melawan seekor monster unik, dia pun mendapatkan poin status yang cukup banyak. Dan seperti biasanya, Sanraku menggunakan poin tersebut untuk meningkatkan stamina, kecepatan dan keberuntungan. Tapi karena dirinya tidak bisa menggunakan armor akibat kutukannya, pertahanan yang dimiliki Sanraku pun hanya setipis tisu. Di saat dia sedang merenungi nasib yang menimpa dirinya, tiba-tiba seekor Vorpal Bunny jatuh di atas kepala Sanraku. Meski begitu, Vorpal Bunny itu menginginkan Sanraku untuk mengikutinya. Tentu saja Sanraku langsung mengejar kelinci itu, dengan harapan bahwa dia akan mendapatkan item langka jika bisa menangkapnya. Namun yang terjadi, kelinci itu tiba-tiba masuk ke dalam sebuah pintu ajaib, yang ternyata pintu itu adalah sebuah gerbang untuk menuju skenario unik di negeri kelinci. Sanraku pernah membaca sebuah artikel tentang skenario unik di game tersebut, di mana pemain yang berhasil menyelesaikannya akan mendapatkan hadiah berupa item yang langka. Oleh karena itu, Sanraku langsung memasuki pintu itu tanpa ragu-ragu. Akhirnya, Sanraku tiba di negeri Rabituza, sebuah kota yang dipenuhi oleh Vorpal Bunny. Kelinci tadi pun mengenalkan dirinya sebagai Emul, dan dia sangat ngefans kepada Sanraku karena keberaniannya melawan Lycon seorang diri. Meski begitu, Emul mengatakan bahwa tanda kutukan itu membuktikan bahwa Lycon telah mengakui Sanraku sebagai lawan yang setara untuk dirinya. Emul mengatakan bahwa Sanraku adalah satu-satunya orang yang diundang ke negeri ini karena dirinya dianggap sebagai orang yang memiliki jiwa Vorpal. Oleh karena itu, Emul ingin mempertemukan Sanraku dengan bosnya agar Sanraku bisa mendapatkan arahan langsung dari bosnya itu. Saat tiba di ruangan bos tersebut, betapa kagetnya Sanraku ketika melihat seseorang yang sangat menyeramkan layaknya ketua geng Yakuza. Oh, matte ze. Omae ka? Bos Rabituza itu bernama Fash, dia sangat mengagumi keberanian Sanraku ketika menghadapi Lycon seorang diri. Oleh karena itu, Fash mengundang Sanraku untuk menjalani pelatihan darinya agar Sanraku dapat menjadi orang yang lebih kuat lagi. Karena quest ini sangat menguntungkan baginya, tentu saja Sanraku langsung menyetujui pelatihan tersebut. Fash sangat senang karena Sanraku menerima tawarannya itu, dan dia pun segera memasangkan kalung Vorpal untuk digunakan selama pelatihannya tersebut. Meskipun kalung ini akan mengurangi setengah experience yang dia dapatkan, namun jumlah poin yang diperoleh akan menjadi 2 kali lipat lebih banyak.
Artinya, level Sanraku tidak akan naik secara cepat, namun poin yang didapatkan akan menjadi sangat banyak untuk meningkatkan statusnya. Sanraku mulai menyelidiki tentang dunia kelinci Rabituza dan kalung yang dikenakannya itu, namun anehnya tidak ditemukan informasi tentang quest dan item tersebut. Sanraku kemudian memasuki game ampas yang biasa dia mainkan bersama temannya yang bernama Katzo, dan dia pun menceritakan tentang pengalamannya saat bermain game SLF itu. Mendengar Sanraku sangat menyukai game tersebut, Katzo pun jadi tertarik untuk memainkannya juga. じゃあ俺も始めようかなシャンフロ。マジで Selain itu, Katzo mengatakan bahwa teman mereka yang bernama Kesatria Pensil juga sudah duluan bermain game SLF itu. サンラクシャンフロ始めたってよ。 Besoknya, Sanraku akan memulai penjelajahan dunia ini bersama Emul, dan berkat kutukan Laikon yang ada di dalam dirinya, Sanraku jadi bisa melakukan party dengan karakter NPC. Karena belum ada pemain yang bisa memelihara seekor monster, kemunculan Emul malah membuat kehebohan para pemain di sana. Untuk menghindari konflik, Sanraku pun segera kabur dari kota itu, namun sayangnya berita tentang dirinya langsung tersebar di forum game tersebut. なんだこのプレイヤー、通報レベルの変態じゃねえか。キャット以外のテームは実装してないわよね。チート喋るって何？モンスターって喋るの？ Karena keberadaannya dapat membuat masalah, Emul pun mengatakan bahwa dirinya memiliki benda sihir yang bisa mengubahnya menjadi manusia. これなら怪しまれずに街に入れるって寸法ですわ。 Meski Sanraku sempat terpesona dengan kecantikan Emul, namun sayangnya kekuatan sihirnya itu hanya bertahan kurang dari 5 menit. 今の状態だと 4,5 分が限界ですわ。 Sanraku dan Emul pun melanjutkan perjalanannya, sampai akhirnya mereka tiba di kota Tirdrema. Namun sayangnya, mereka sempat tertahan oleh para penjaga di sana, sehingga membuat keributan di kota tersebut. Namun keributannya itu malah membuatnya menjadi pusat perhatian, sehingga para pemain sadar akan kehadiran Sanraku yang sedang viral di game tersebut. Bahkan seorang penggila hewan bernama Animalia pun langsung menangkapnya, dan langsung menanyakan cara untuk mendapatkan peliharaan monster tersebut. Belum selesai sampai di situ, tiba-tiba seorang pemain langsung menyerang mereka sekuat tenaga. 独り占めは良くないな。こういうのはみんなで共有するべきだよね。革命騎士サンラク君。 Rupanya orang itu adalah teman bermainnya yang bernama Kesatria Pensil, yang saat ini dikenal dengan nama Arthur Pensilgon. Dia adalah seorang player killer yang memiliki level sudah maksimal. Tanpa ragu-ragu, Pensilgon langsung menyerang Sanraku dengan kekuatan penuh. Selain untuk menyapa teman bermainnya itu, kedatangan Pensilgon juga untuk menyampaikan pesan dari ketua klan Ashurakai. Dia mengatakan bahwa ketuanya meminta Sanraku untuk berbagi informasi tentang skenario unik yang dia dapatkan saat ini. Namun jika Sanraku menolaknya, maka Ashurakai akan terus memburu Sanraku di dalam game tersebut. Meski begitu, Pensilgon sudah tahu bahwa Sanraku pasti menolak tawaran tersebut. バカだぜそいつ。知ってる。 Tanpa disangka, Emul mulai kehabisan daya sihir dan kembali ke wujud kelincinya. Menyadari itu, Sanraku langsung memanggil Emul dan segera melarikan diri dari sana. Melihat Sanraku akan melarikan diri, Pensilgon langsung berusaha mengejarnya. Namun sayangnya, pengejarannya itu tertahan karena Animalia menyerangnya. Melihat kesempatan itu, Sanraku berencana langsung kabur ke negeri Rabituza setelah memasuki kota tersebut. Namun ternyata, anggota Ashurakai yang lain telah datang untuk menangkap dirinya. Kondisi pertarungan di sana pun semakin kacau, selain karena Sanraku kesulitan menghadapi 4 orang sekaligus, ternyata Animalia pun sudah tidak berdaya karena Pensilgon jauh lebih kuat darinya. Namun rupanya, ada seseorang yang datang dengan kecepatan tinggi ke arah mereka, dan langsung meluncurkan serangan pemungkas ke kerumunan di sana. Akibat serangannya itu, satu orang Ashurakai langsung mati dengan sekali tebas. Bahkan, anggota Ashurakai lainnya pun terkejut karena kedatangan Psyger Zero yang sangat tiba-tiba. Sanraku tidak mengerti maksud kedatangan kesatria ini, namun dia yakin bahwa kedatangan Psyger Zero bukanlah untuk membunuhnya. Bahkan, Pensilgon pun kaget melihat Psyger Zero yang datang hanya untuk melindungi Sanraku. Namun sayangnya, perhatiannya itu teralihkan sehingga dirinya tidak menyadari serangan bunuh diri yang dilakukan oleh Animalia.
Melihat serangan besar yang terjadi di belakangnya, Sanraku pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. 悪いね。 Namun Psyger Zero tidak mencegah Sanraku untuk melarikan diri, malahan dia membantu membereskan sisa anggota Ashurakai yang berusaha mengejarnya. Akhirnya, Sanraku berhasil menyelamatkan diri ke negeri Rabituza, di mana tidak ada pemain lain yang bisa menyusulnya ke sana. Karena kejadian itu, Pensilgon pun langsung menghubungi Sanraku dan mengajaknya bertemu di dalam game lain bersama dengan Katzo. Namun, sebelum datang ke pertemuan itu, Sanraku memutuskan untuk menaikkan skill dan poinnya dengan menjalankan skenario unik di negeri Rabituza. 本格的にユニークシナリオを始めるぞ。悪いね。 Di sisi lain, rupanya Rei adalah sosok di balik kesatria kuat Psyger Zero yang ternyata dirinya sudah lebih dulu memainkan SLF dibandingkan Sanraku. Untuk menjalani misi pelatihannya, Sanraku pun dibawa ke dalam Vorpal Colosseum dan dia ditugaskan untuk menghadapi 10 jenis monster yang muncul di sana. Akhirnya pelatihan Sanraku dimulai dan dia pun langsung menghadapi setiap monster yang muncul di sana. Meski Sanraku sempat berkali-kali mati ketika menghadapi monster tersebut, namun dirinya berhasil mengalahkan 9 jenis monster yang muncul di Kolosium itu. Vash akhirnya datang, dan dia membawa monster ke-10 dari hasil buruannya sendiri. Namun karena monster tersebut sangatlah kuat, Vash tidak meminta Sanraku untuk mengalahkannya, melainkan hanya cukup bertahan hidup selama 5 menit saja. 攻撃モーションがあったか。 Setelah bersusah payah mendekati monster itu, ternyata serangan pedang Sanraku tidak mampu melukainya. Sehingga dia hanya harus menghindari setiap serangan monster itu sepanjang pertarungannya. Namun tidak semudah yang dipikirkan, serangan monster itu berangsur-angsur menjadi lebih mematikan dari sebelumnya. Tetapi Sanraku mulai menyadari bahwa kekuatan serangannya itu berasal dari tongkat sihir yang dibawanya. Oleh karena itu, Sanraku langsung berusaha mendekati monster itu untuk merebut tongkat sihir tersebut. Monster のくせに一丁前に杖なんて抱えてるってことだ。ザギは世紀末のたしなみ上げられた略奪テクを Akhirnya, tongkat sihir itu berhasil dia dapatkan, namun monster itu malah mengamuk dan serangannya menjadi sangat berbahaya. Namun karena sisa waktu pertarungannya hanya tinggal sebentar lagi, Sanraku pun segera melemparkan tongkat sihir itu untuk mengalihkan perhatian sang monster tersebut. Dan akhirnya, waktu pertarungannya pun telah habis, dan Sanraku berhasil selamat dari serangan monster ke-10 tersebut. Meski begitu, monster itu masih mengamuk dan berniat menyerang Sanraku, namun dengan segera Vash menangkap monster itu dan langsung memusnahkannya. Akhirnya Sanraku berhasil menyelesaikan pelatihannya itu, dan Vash pun mengakui akan kemampuan Sanraku tersebut, sehingga dirinya menjanjikan akan memberikan sebuah hadiah. Namun sayangnya hadiah yang diberikan tidak sesuai dengan harapannya, Sanraku hanya memperoleh hadiah gelar sebagai warga kehormatan Rabituza. Vash pun langsung melepas kalung yang diberikan padanya, dan segera pergi dari arena Kolosium tersebut. Meski begitu, Sanraku mendapatkan undangan untuk menjalani skenario unik lainnya yang bertema Vorpal Epic. Di sisi lain, ketua klan Ashurakai sangat marah atas kegagalan mereka dalam menangkap Sanraku. Meski begitu, Pensilgon menyarankan agar organisasinya kembali fokus untuk memusnahkan monster unik Wetermon saja. Namun, sepertinya tidak ada satupun anggota yang berminat untuk melawannya lagi, dan lebih memilih cari aman dengan mengerjakan skenario unik saja. Merasa anggotanya tidak bisa diandalkan lagi, Pensilgon pun langsung meninggalkan markas tersebut. Rupanya, Pensilgon memiliki tujuan yang ingin dia capai, dan salah satunya adalah dengan mengalahkan monster unik Wetermon tersebut. たった一人の単なる NPC のために私の全部をベットしてでも勝ってやる。 Besoknya, karena Sanraku belum tahu bagaimana cara memulai skenario unik bertema Vorpal Epic tersebut, dia pun memilih untuk meningkatkan skillnya dengan menjelajahi area sekitar di kota itu. Namun karena dirinya sedang menjadi buruan oleh banyak pemain, Emul pun menyarankan agar Sanraku menyamar menggunakan kain khusus yang dijual oleh adiknya.
Meski penampilannya menjadi sangat menarik perhatian, namun Sanraku tetap melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari kota tersebut. Namun sepertinya ada seseorang yang sedang mengawasi Sanraku, oleh karena itu Sanraku langsung segera berlari karena ketakutan. Tanpa disangka, ternyata keberadaan Sanraku juga diketahui oleh klan Ashurakai, sehingga dia pun harus berhasil mengecoh mereka semua. Akhirnya, Sanraku berhasil lolos dari kejaran Ashurakai, namun sayangnya Psyger Zero masih bisa menemukannya. Meski Sanraku sempat ketakutan, namun kedatangan Psyger Zero hanya untuk mengirimkan undangan pertemanan saja. Meski Sanraku masih curiga dengan alasan Psyger Zero mendekatinya, namun Sanraku mau menerima undangan pertemanannya itu dan langsung pergi dari sana. Akhirnya, Sanraku dan Emul tiba di tempat tujuan mereka, yaitu di area gua hutan prismatik. Mereka pun dibuat takjub dengan pemandangan di hutan tersebut dan bersemangat untuk berburu material di sana. この調子でガンガンドロップアイテム集めんぞ。お金稼ぎですわ。そして待ってろエリアボス。怖いもんなしですわ。 Akhirnya, berbagai material pun berhasil didapatkan, dan mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Namun tanpa disangka, di hadapan mereka ada seorang petualang yang terbunuh oleh serangan monster, yang rupanya monster itu adalah bos dari area tersebut. Mengetahui itu, tentu saja Sanraku langsung bersemangat untuk melawan bos area tersebut. Meski dirinya dilempari oleh bebatuan, namun Sanraku dengan mudah menghindari setiap serangannya itu. Sampai akhirnya, dia pun tiba di sarang monster Spider Clown tersebut. Namun tidak semenyeramkan wujudnya, monster itu ternyata sangat mudah untuk diserang. Sampai akhirnya, monster itu pun terjatuh dari sarangnya. Karena monster itu masih hidup, Sanraku pun langsung menjatuhkan semua benda yang ada di atas sana, dan langsung mengakhirinya dengan meluncurkan serangan pemungkas. Ternyata di sisi lainnya, ada seorang pemain baru yang juga dengan mudahnya mengalahkan bos area di sana. Dia adalah Oikatzo, teman bermain dari Sanraku dan Pensilgon. Atas undangan dari Pensilgon sebelumnya, akhirnya mereka bertiga pun bertemu di sebuah game yang biasa mereka mainkan. Rupanya, alasan Pensilgon mengadakan pertemuan ini adalah mengajak Sanraku dan Oikatzo untuk melawan Weathermon sang monster unik penjaga makam. Hah? Unique monster? Maji! Unique! Mecca kyoumi arun desu kedo! Pensilgon pernah melawan monster itu bersama 15 tim terbaiknya, namun akhirnya semua timnya itu dibantai dengan mudah. Oleh karena itu, Pensilgon tidak hanya membutuhkan pemain dengan level minimal 50 saja, tetapi dia juga membutuhkan seseorang dengan keahlian bermain game seperti Sanraku dan Katzo. Meski begitu, Sanraku tidak diperbolehkan untuk membawa Emul bersamanya, karena setiap NPC yang mati di dalam game ini tidak akan bisa untuk kembali lagi. Sanraku pun akhirnya mengatakan kepada Emul tentang niatannya untuk membubarkan partinya sementara, karena dirinya berencana untuk melawan monster unik bernama Weathermon. Vash pun langsung menolak niatan Sanraku untuk menghadapi Weathermon, karena saat ini Sanraku masih sangat lemah untuk menghadapi monster sekuat itu. Namun Sanraku berusaha keras untuk meyakinkan Vash dengan tekadnya yang sudah bulat itu, sampai akhirnya Vash pun mengalah dan mengizinkannya untuk menghadapi Weathermon. Akhirnya Vash menceritakan bahwa dirinya mengenal Weathermon, namun saat ini Weathermon terkena kutukan yang menyebabkan dirinya tidak bisa mati, bahkan dia pun dijuluki sebagai mayat berjalan. Vash bersumpah kepada Weathermon untuk tidak mengganggunya, namun dirinya berharap agar Weathermon dapat beristirahat dengan tenang. Oleh karena itu, Vash akan memberikan dukungan kepada Sanraku dengan meningkatkan kekuatan pedang Vorpal Chopper yang dimilikinya. Vash pun segera pergi ke bengkel anaknya yang bernama Bilak dan mulai menempa pedang Vorpal Chopper menjadi wujud terbarunya. Vash dikenal sebagai seorang pengrajin tingkat dewa, di mana wujud akhir dari senjata yang dia tempa akan bergantung kepada ingatan dari senjatanya itu. Dikarenakan pedang Sanraku pernah digunakan untuk melawan monster unik Lycon, dan juga digunakan untuk melawan beberapa monster kuat lainnya, maka hasil tempaannya itu seharusnya akan menjadi senjata yang sangat kuat. Akhirnya, pedang Vorpal Chopper milik Sanraku telah selesai di-upgrade, bahkan Vash mengatakan bahwa dirinya sudah lama tidak melihat pedang dengan hasil yang sehebat ini. Vorpal Chopper milik Sanraku telah berganti menjadi pedang bulan, di mana kekuatannya akan meningkatkan serangan kritikal dan bahkan dapat memulihkan health point penggunanya. Selain itu, jika sudah dalam batas kekuatan tertentu, pedang ini dapat disatukan sehingga akan memberikan efek serangan yang lebih kuat lagi.
Meski begitu, saat ini Sanraku belum bisa menggunakan pedang tersebut, karena syarat penggunaannya adalah harus berlevel 50, sedangkan Sanraku saat ini masih berada di level 31. Akhirnya, mereka pun berkumpul kembali untuk mempersiapkan strategi mereka. Sanraku pun memberikan informasi yang dia dapatkan, bahwa Wetermon dijuluki sebagai penentang kematian, ataupun sebagai mayat berjalan. Berdasarkan infonya itu, Pensilgon pun segera pergi untuk mempersiapkan segala perlengkapan tempurnya. Selain itu, dia pun memberikan sebuah peta dan alat pancing kepada mereka berdua, dan memerintahkannya untuk menaikkan level di lokasi pada peta tersebut. Akhirnya, Sanraku dan Oikazo telah sampai di area runtuhan besi kemuliaan. Sesuai petunjuk yang diberikan oleh Pensilgon, mereka pun sampai ke lokasi lubang besar yang terlihat seperti sebuah jebakan. Namun Pensilgon mengatakan bahwa lubang tersebut adalah area rahasia yang dia gunakan untuk menaikkan levelnya. Oleh karena itu, mereka pun langsung melompat ke lubang itu tanpa ragu-ragu. Rupanya, di dalam lubang tersebut terdapat sebuah danau yang cukup luas. Dan sesuai dengan petunjuknya, mereka pun langsung memancing di danau itu. Namun betapa kagetnya mereka, ternyata makhluk yang terpancing olehnya adalah seekor monster ular danau yang sangat besar. Namun bagi Sanraku dan Oikazo, monster ini hanyalah sasaran empuk untuk meningkatkan level mereka. Mereka pun langsung menyerang monster tersebut, dan Sanraku pun menggunakan momen ini untuk menguji senjata terbarunya yang ditempa oleh Bila. 鱗は剥がしたぞカット。当然連続して解読を付与し続ければもう早まる。よっしゃー。 Akhirnya, mereka pun berhasil mengalahkan monster tersebut, dan level yang mereka dapatkan pun langsung naik dengan cepat meskipun hanya mengalahkan satu monster saja. Mereka pun kembali melanjutkan perburuan monster itu, untuk menaikkan levelnya menjadi lebih tinggi lagi. Di malam harinya, Pensilgon datang menghampiri mereka, bahkan dia pun terkejut melihat perkembangan level mereka berdua dalam waktu yang sesingkat ini. Karena perkembangan mereka sudah dirasakan cukup layak, Pensilgon langsung mengajak mereka berdua untuk menemui seorang NPC unik, agar mereka semua bisa masuk ke dalam misi melawan monster unik Wetermon. Mereka semua pun pergi ke area hutan prismatik, sebuah area yang pernah Sanraku lewati saat melawan monster Spider Clawon. Namun ternyata, di area tersebut terdapat sebuah goa rahasia yang mengarah kepada skenario unik untuk melawan Wetermon. Mereka pun sampai di padang bunga berwarna merah yang cukup luas, namun ada seorang arwah gadis yang sedang menunggu di sebuah pohon. Rupanya gadis itu adalah Setsuna, seorang karakter NPC yang selalu diceritakan oleh Pensilgon. Seperti layaknya Emul, Pensilgon menganggap Setsuna sebagai seorang teman. Untuk mendengarkan kisah dari Setsuna, Sanraku dan Oikazo harus menyetujui skenario uniknya terlebih dahulu. Setsuna pun mulai menceritakan kisahnya bahwa Wetermon adalah seorang kekasihnya. Suatu saat dirinya meninggal karena suatu kesalahpahaman, namun Wetermon merasa bersalah atas kematiannya itu. Namun akibat dari penyesalannya yang berlarut-larut, Wetermon pun dikutuk menjadi makhluk yang abadi. Karena dirinya tidak akan pernah mati, Wetermon selalu menjaga makam Setsuna hingga hari ini. Namun hal ini selalu membuat Setsuna sedih, karena dirinya hanya menginginkan agar Wetermon dapat terlepas dari kutukannya itu. Rupanya, kisah inilah yang membuat hati Pensilgon tergerak, sehingga dia akan melakukan apapun hanya untuk menolong Setsuna dari masalahnya ini. Akhirnya, mereka bertiga pun sudah memutuskan bahwa mereka akan berjuang sekuat tenaga untuk menolong Setsuna dalam mengalahkan Wetermon. Beberapa hari sebelum event Wetermon terbuka, Sanraku dan Oikazo akhirnya sudah mencapai level 50, dan mereka pun mengadakan pertemuan kembali untuk mematangkan rencananya. Pensilgon mengatakan bahwa skenario unik ini hanya diketahui oleh klan Ashurakai saja. Oleh karena itu, agar tidak bentrok dengan mereka, maka dirinya harus mencegah Ashurakai untuk memasuki skenario unik tersebut. Namun karena Ashurakai adalah klan penuh dosa yang menghalalkan untuk menjadi player killer, maka Pensilgon berencana untuk memusnahkan klan tersebut tanpa bersisa. Akhirnya malam bulan baru telah datang, di hari ini Sanraku dan teman-temannya akan menghadapi monster unik Wetermon. Demi keselamatan karakter NPC di game ini, Sanraku harus membubarkan partinya bersama Emul. Karena Emul tidak bisa ikut bertarung bersamanya, dia pun menitipkan sebuah jimat keberuntungan yang biasa dia bawa. でもそんな俺がお守りなんか持ったらそりゃとんでもないことになる。ありがとうよエム。お早いお帰りを待ってますですわ。 Di sisi lain, agar Ashurakai tidak mengganggu rencana mereka untuk melawan Wetermon, Pensilgon pun membocorkan lokasi markas Ashurakai kepada semua klan. Akibatnya, para klan pembela keadilan pun datang ke markas mereka dan langsung menghancurkan Ashurakai tanpa ampun. Meski begitu, rupanya sebagian member Ashurakai berhasil melarikan diri menuju hutan prismatik.
Namun sayangnya, akses menuju skenario unik itu telah tertutup, sehingga mereka pun menyadari bahwa Pensilgonlah yang telah mengkhianati klan Ashurakai tersebut. Saat di dalam skenario unik tersebut, mereka bertiga pun langsung membentuk sebuah party. Namun sebelum memasuki area bos itu, Pensilgon memberikan sejumlah item revive kepada mereka berdua. 大切に使ってよ。1個400万マーにもするんだから。 Akhirnya, mereka pun memasuki area bos tersebut dan menemukan seorang samurai Weathermon yang terduduk di samping makam Setsuna. Dari pengalaman Pensilgon sebelumnya, bos ini memiliki beberapa fase pertarungan setiap 10 menit. Namun sejauh ini Pensilgon hanya mampu mencapai fase kedua saja. Oleh karena itu, Pensilgon mempercayakan kepada kelincahan Sanraku untuk menghadapi fase pertama dari bos tersebut. Rupanya, ada beberapa serangan Weathermon yang belum terbiasa dia hindari, sehingga Sanraku harus menggunakan item revive berkali-kali untuk menghidupkannya kembali. Meski begitu, Pensilgon merasa pertarungannya yang sekarang justru jauh lebih baik dibandingkan dengan klan Ashurakai. Karena Pensilgon percaya dengan kemampuan mereka berdua, dia pun langsung mengeluarkan item langka yang disebut sebagai neraca kompensasi. Neraca tersebut digunakan untuk mempertaruhkan item yang dia miliki, agar dapat ditukar dengan keuntungan tertentu yang akan mereka gunakan saat dibutuhkan nanti. Sanraku akhirnya mulai bisa membaca serangan Weathermon itu, sehingga tanpa terasa 10 menit pertarungan telah berlalu, sehingga Weathermon pun mulai memasuki fase keduanya. Di fase kedua ini, Weathermon akan memanggil robot kuda untuk membantu pertarungannya. Namun jika Weathermon berhasil menaiki kuda tersebut, maka dipastikan semua pemain di sana akan mati terkena serangannya. Oleh karena itu, di fase kedua ini Oikazo berperan untuk melawan robot kuda tersebut, agar tidak bisa dinaiki oleh Weathermon. Setelah beberapa menit pertarungan, stamina Sanraku dan Oikazo mulai menurun secara drastis. Jika terus dibiarkan seperti ini, maka mereka akan mati karena kehabisan tenaga. Melihat kondisi mereka berdua, Pensilgon langsung mempertaruhkan semua item berharganya ke neraca kompensasi tersebut untuk ditukarkan dengan peningkatan poin skill kepada mereka berdua. Berkat penambahan poinnya itu, Oikazo pun menemukan cara agar bisa bertahan saat menunggangi kuda tersebut. Sedangkan bagi Sanraku, dia juga menggunakan peningkatan kekuatan fisiknya untuk menyerang kelemahan Weathermon secara langsung. Meski Sanraku berhasil merebut pedangnya, namun kekuatan serangannya tetaplah mematikan. Bahkan, dia bisa memilih untuk menyerang Pensilgon karena dirinya terlihat lebih lemah dibandingkan dengan Sanraku. Karena berusaha menyelamatkan Pensilgon, Sanraku pun akhirnya tertangkap dan mati terkena serangannya. Namun sebelum tubuh Sanraku menghilang, Pensilgon masih sempat memberikan revive kepada Sanraku. Namun tanpa terasa 10 menit pertarungan telah berlalu, sehingga Weathermon akan mulai memasuki fase ketiga. Dari pengalaman Pensilgon sebelumnya, semua timnya mati ketika Weathermon mulai berteriak pada saat akan memasuki fase ketiga. Namun berkat informasi yang disampaikan oleh Sanraku, Pensilgon menyadari bahwa Weathermon merupakan makhluk undead. Oleh karena itu, Pensilgon sudah menyiapkan air suci untuk menangkal serangan Weathermon ketika dia mulai berteriak. Sesuai dugaan Pensilgon, teriakan Weathermon kali ini menjadi tidak mematikan karena air suci yang dia lemparkan. Saat memasuki fase ketiga, tubuh Weathermon mulai terlihat rusak dan rapuh. Namun, wujud sang robot kuda malah berubah menjadi monster yang sangat berbahaya dibanding sebelumnya. Oleh karena itu, Sanraku akan tetap fokus untuk menghadapi Weathermon, sedangkan Pensilgon akan membantu Oikazo untuk mengalahkan robot raksasa tersebut. Namun di fase ketiga ini, Sanraku menyadari bahwa tubuh Weathermon kali ini sudah bisa menerima kerusakan. Oleh karena itu, Sanraku langsung merubah gearnya dengan menggunakan helm ketahanan tinggi dan senjata pedang bulan buatan sang pengrajin tingkat dewa.
Sanraku pun langsung melancarkan serangannya dan berhasil membuat Wetermon terluka. セルスキル成長勝利空腹度に依存するハリーあれ Namun ada gelagat aneh pada Wetermon ketika dia melihat kalung yang dikenakan oleh Sanraku. Namun dia membahas sesuatu yang Sanraku tidak mengerti. アリスアリスは紡がれたかいいのかフロンティアはなされた彼ら行くぞセカンドプランの申し子よ Meski begitu, Wetermon tiba-tiba mengamuk karena merasa sumpahnya telah dilanggar. Dia pun langsung menyerangnya dengan semua skill yang dimiliki, namun kali ini setiap serangannya tersebut tidak lagi menggunakan jeda waktu. Bahkan bukan hanya itu saja, Wetermon juga mengeluarkan skill baru yang belum pernah Sanraku lihat sebelumnya. Sampai akhirnya, Sanraku terkena serangan pemungkasnya yang sama sekali tidak bisa dia lawan. Tensei Meski begitu, Sanraku sempat melemparkan bola revive-nya sebelum dia terbunuh, sehingga dia pun bisa langsung dibangkitkan setelah terkena serangan itu. Karena serangannya itu, beberapa perlengkapan yang Sanraku gunakan mulai rusak. Namun Wetermon langsung memasang kuda-kudanya untuk bersiap menyerang Sanraku kembali. 我が究極を超える限りこの身は倒るることあらす Namun berkat serangannya kali ini, Sanraku mulai memahami pola serangan Wetermon tersebut, namun Sanraku tetap tidak bisa menghindari serangan pemungkasnya itu. Beberapa kali percobaan tetap membuatnya terbunuh, sehingga bola revive yang dimilikinya pun hanya tersisa sedikit lagi. Meski begitu, Sanraku sudah memiliki rencana untuk menyerangnya dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Oikatzo dan Pensilgon pun kesulitan menghadapi robot raksasa yang memiliki armor sangat kuat, bahkan Oikatzo pun sampai mati terkena serangan robot itu. Pensilgon pun segera membangkitkannya dan memberikan item Evil Force kepada Oikatzo. Meski item itu akan meningkatkan levelnya menjadi setara dengan level maksimal, namun setiap 30 detik akan mengikis level penggunanya secara permanen. Meski begitu, Oikatzo langsung menggunakan item tersebut tanpa ragu-ragu dan memanfaatkan kekuatannya yang sekarang untuk mengalahkan robot tersebut. Pensilgon curiga jika kelemahan robot tersebut ada pada bagian perutnya, karena di bagian situlah yang memiliki armor paling keras pada tubuh robot itu. Mendengar itu, Oikatzo langsung mengikat robot tersebut menggunakan senjata cambuknya dan mengarahkan bagian perut robot itu kepada Pensilgon. Namun tanpa disangka, ternyata di balik armornya itu terdapat senjata meriam yang cukup besar, untungnya mereka sempat menghindari setiap serangan yang diluncurkan oleh meriam tersebut. Meski begitu, bagian terlemah robot tersebut sudah terbuka, dan mereka pun langsung mendekati robot itu untuk segera menghancurkannya. Dengan menggunakan skill tombaknya, Pensilgon dapat menahan gerakan robot raksasa itu selama 5 detik. Tanpa berlama-lama lagi, Pensilgon segera mengeluarkan tombak terkuatnya dan langsung dia lemparkan ke arah perut robot itu. Akhirnya, robot raksasa tersebut berhasil dikalahkan, sisanya hanya tinggal Wetermon yang harus segera dimusnahkan. Saat ini, item revive yang dimiliki Sanraku pun sudah habis, namun senjata pedang bulan miliknya sudah bisa digabungkan untuk mengeluarkan serangan pemungkasnya. Oleh karena itu, serangan terakhir yang akan Sanraku luncurkan adalah penentu keberhasilan mereka di pertarungan ini. Tensei Akhirnya, jurus pemungkas Wetermon berhasil dikalahkan, dan dia pun merasa bahwa kutukan pada dirinya telah hilang. Dengan tubuhnya yang mulai hancur, Wetermon berjalan dengan sisa tenaganya menuju makam Setsuna. Sampai akhirnya, dia pun bisa beristirahat dengan tenang. Akhirnya, mereka pun kembali ke tempat Setsuna berada, dan dia pun sangat berterima kasih atas keberhasilannya menghilangkan kutukan pada Wetermon. Meski begitu, Setsuna mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak mereka mengerti tentang misteri dunia Shangri-La Frontier ini. あなたたちは開拓者セカンドプランの末裔
世界を開くもの。もしもあなたたちが自身のルーツバハムートを探しなさい。シャンフロにバハムートなんてモンスターはいないはず。自分で見つけ出してちょうだい。 Mereka jadi berpikir bahwa banyak misteri dari dunia game ini yang harus mereka pecahkan. Namun karena tugas Setsuna telah selesai, tubuhnya pun akan segera hilang dari dunia ini. いつも私に会いに来てくれてありがとう。大好きよ、アーサー。 Akhirnya, skenario unik ini berhasil mereka selesaikan, dan developer pun langsung mengumumkan kekalahan Weathermon sang penjaga makam. ユニークモンスター墓守のウェザイモンの討伐を確認いたしました。討伐者プレイヤー名はサンラク、オイカッツォ、アーサー・ペンシルゴンの3名です。シャングリラ・フロンティアが進行しました。ワールドストーリー。 Mereka pun akhirnya keluar dari lokasi skenario unik tersebut, namun anggota Ashurakai sudah menunggu kedatangan mereka untuk membalaskan dendamnya. Namun kejadian ini sudah Pensilgon perkirakan, sehingga Sanraku sempat memanggil Psyger Zero menggunakan link pertemanannya. Dengan kehadiran Psyger Zero di sini, seluruh anggota Ashurakai yang tersisa pun berhasil dimusnahkan. Meski begitu, untuk memulihkan statusnya dari player killer, Pensilgon pun meminta Psyger Zero untuk membunuhnya, namun tentunya dengan perlawanan. Karena Pensilgon terkenal sebagai lawan yang sangat berbahaya, Psyger Zero pun langsung merubah dirinya menjadi wujud yang lebih kuat layaknya seorang Raja Iblis. Namun sayangnya bagi Pensilgon, pertarungan ini dapat dimenangkan dengan mudah oleh Psyger Zero. Meski begitu, Psyger Zero sangat senang dirinya dimintai tolong oleh Sanraku, namun dirinya harus segera kembali ke organisasinya tersebut. Mereka berdua pun akhirnya berpisah, dan Sanraku akan segera ke Rabituza untuk menemui Emul dan Fash. Akhirnya, Sanraku kembali ke kamarnya, dan bertemu dengan Emul yang dari tadi sudah menunggunya. これありがとな。おかげさまで墓守のウェザイモンに勝てたぜ。 Sanraku pun langsung menghadap Fash dan menceritakan kisah pertarungannya ketika melawan Weathermon. Namun seperti dengan Setsuna, Fash pun mengungkapkan misteri dunia ini yang Sanraku belum mengerti. おめえさん、世界の真実を知りてえかい。ならちいとばかしやってもらいてえことがある。やってもらいてえこと。 Namun Fash akan mengungkapkan rahasia dunia ini jika Sanraku dapat mengumpulkan item yang dibutuhkannya terlebih dahulu. Namun sayangnya, item tersebut berada di area yang belum muncul di peta SLF saat ini. Selain itu, Sanraku mendapatkan item aneh bernama inventory tanpa batas, namun inventory ini dapat diakses juga oleh Oikatzo dan Pensilgon. Namun isi dari ruangan inventory tersebut penuh dengan barang-barang aneh yang belum bisa mereka gunakan saat ini. Besoknya, mereka bertiga pun berkumpul kembali. Namun karena banyaknya misteri dunia ini yang belum terungkap, mereka pun membentuk sebuah klan yang bernama Wolfgang. シャングリラ・フロンティアの世界を旅する狼となるクランボルフガングの誕生を祝って乾杯! Namun sebelum mereka menjalankan misinya untuk mengungkap misteri dunia ini, Oikatzo akan menaikkan kembali levelnya yang telah hilang akibat efek dari Evil Force yang dia gunakan saat melawan Weathermon. Pensilgon pun akan melakukan perjalanan untuk mencari tahu keberadaan Bahamut seperti yang Setsuna ungkapkan. Sedangkan Sanraku, dia akan mencari item yang diminta oleh Fash di area yang belum muncul pada peta Shangri-La Frontier saat ini. Namun di balik perjalanan mereka bertiga selanjutnya, ada sesosok monster unik yang sedang menunggu kedatangan mereka. Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya, agar channel Bang Nime bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime berikutnya.